Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allati la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat yang sama-sama berharap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada sebuah surah yang ayatnya sedikit dan ayatnya pun pendek-pendek. Dan khatib yakin kita semua yang berada di masjid ini sangat mengenal dan bahkan sudah menghafal surah yang satu ini dan juga sering membacanya di dalam salat-salat kita semua. Namun di balik pendeknya ayat dari surah ini, ternyata di balik itu surah ini memiliki kandungan yang amat sangat luas. Ketahuilah, surah ini adalah surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya pada dasarnya manusia itu seluruhnya ada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saking luasnya kandungan yang ada di balik surah yang sangat pendek ini, maka salah seorang ulama yang kita semua juga pasti mengenal nama ini, yaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, pernah berkomentar. Kata beliau, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala qalbihi illa hadhihi surah lakam fat." Kalaulah seandainya, kata beliau, Allah tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan petunjuk Al-Quran, kecuali hanya satu surat ini saja. Yang mana surah ini sekali lagi pendek sekali, mudah untuk dihafal, mudah untuk dibaca. Tapi kalau hanya surah ini saja yang Allah turunkan, lakafat, maka sungguh surat ini sudah cukup bagi mereka, bagi kita, bagi para manusia untuk menjadi bekal petunjuk mereka selama hidup di alam dunia.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya kandungan dari surah Al-Asr ini meliputi beberapa hal yang harus kita lakukan selama kita hidup di alam dunia ini. Dalam artian sederhananya, kalau kita mampu menjaga hal-hal yang Allah sebutkan di dalam surah ini saja, maka yakinlah kita akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia, apalagi nanti sampai di akhirat bisa mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jalla. Kemudian salah seorang ulama, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, menyebutkan, menafsirkan dengan bahasa yang lebih mudah, bahwa ada 4 kewajiban pokok bagi setiap manusia yang harus mereka lakukan seumur hidupnya. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detiknya selama hidupnya di alam dunia ini sampai ajal menjemputnya. Dan 4 kewajiban tersebut adalah, yang pertama, belajar agama, berilmu. Disimpulkan dari lafaz illalladzina kecuali orang-orang yang beriman. Karena yang namanya iman yang menancap dalam hati kita, menancap kokoh dalam sanubari kita, tidak mungkin bisa tertancap dengan kuat kecuali jika berdasarkan ilmu yang jelas. Kemudian kewajiban yang kedua adalah beramal sholih, mewujudkan ilmu yang telah dipelajari menjadi wujud konkret yang nyata berupa amal keseharian kita. Disimpulkan dari 8 wa anilus sholihah, dan orang-orang yang beramal sholih. Kewajiban yang ketiga, wa tawasau bil haqq, saling menasihati atau berdakwah. Disimpulkan dari ayat yang tadi khatib bacakan. Kemudian kewajiban yang keempat adalah bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal, bersabar dalam mendakwahkan ilmu dan amal. Disimpulkan dari ayat wa tawasau bis sholih, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaat Jumat azani Allahu wa iyyakum. Kewajiban yang pertama adalah belajar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita, menuntut para hamba-Nya untuk beribadah kepada Allah dan melaksanakan amal solih, kita kasih contoh kewajiban yang paling mudah dan harus kita laksanakan setiap hari, yaitu melaksanakan sholat. Maka itu secara tidak langsung merupakan perintah juga bagi kita, supaya kita mau untuk belajar, mencari tahu bagaimana tata cara sholat yang tepat, yang benar, sehingga sholat kita benar-benar diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita melaksanakan sholat, maka pasti kita memohon kepada Allah dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai atas mereka, waladhdallin, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Para mufassirin menyebutkan bahwa siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Itu adalah jalannya para nabi, para syuhada, dan para sholihin, dan yang semisalnya. Apa maksudnya yang semisalnya? Yaitu orang-orang alladzina ya'rifunal haq, orang-orang yang mengetahui kebenaran. Nah, tahu ini pasti
harus didahului dengan proses belajar. Tidak mungkin ada orang tahu tanpa belajar. Orang-orang yang mengetahui kebenaran, wayat tabi'un. Dan juga dia mau untuk mengikuti kebenaran tersebut dalam artian mau mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Kata para ulama tafsir, mufassir, jalan orang-orang yang Allah murkai adalah orang-orang yang bubi dan yang semisalnya. Yang seperti apa? Orang-orang yang punya ilmu, belajar ilmu, tapi tidak mau mengamalkannya. Yang insya Allah akan disinggung dalam kewajiban yang kedua nanti. Nah, ini yang terakhir. Walau boleh, jangan sampai termasuk ke dalam golongan jalan orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Ada para ulama, mereka adalah orang-orang Nasrani dan yang semisalnya. Bagaimana maksudnya? Yaitu orang-orang yang mereka rajin beramal, memiliki semangat ibadah yang sangat besar, tapi ibadah mereka tidak dibangun di atas basirah. Tidak dibangun di atas ilmu yang benar, sehingga akhirnya mereka merasa ibadah mereka telah tepat. Mereka rasa apa yang mereka lakukan adalah amal salih. Namun ternyata amal yang mereka lakukan sama sekali tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sama sekali tidak pernah Allah syariatkan dan juga tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban yang pertama. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban yang kedua, kita harus mau untuk beramal shalih sebagai tanggung jawab kita atas ilmu yang telah dipelajari. Jangan sampai kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mirip dengan orang-orang Yahudi. Itu orang-orang yang rajin belajar, tapi ilmunya tidak menyelamatkannya, ilmunya tidak menguji menjadi amal yang shalih. Ilmunya hanya sebatas koleksi saja. Ilmunya hanya memenuhi otak dan pikirannya saja, tapi tidak masuk ke dalam sanubari atau kalbu. Orang-orang yang seperti ini pantas saja mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka punya ilmunya, tapi ilmunya tidak memberi manfaat terhadap mereka sendiri. Kemudian bicara soal istilah amal shalih, maka perlu kita ketahui bahwa lafaz shalih dalam bahasa Arab sendiri itu berasal dari kata saluha yasluh silhat, yang artinya adalah cocok. Maka tidak semua amal yang menurut pandangan kita sebagai manusia yang sangat terbatas pemahaman kita, kita melihat sebuah amal itu adalah perbuatan yang baik, belum tentu di sisi Allah itu adalah amal yang shalih. Karena amal yang shalih adalah amal yang cocok, amal yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan, dan juga dengan apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian diturunkan kepada para tabi'in, kemudian diturunkan kepada murid-muridnya, sampai diturunkan kepada guru kita dan diajarkan kepada kita semua. Itulah yang disebut dengan amal shalih. Percuma ketika kita melaksanakan amal dengan niat yang ikhlas, benar-benar tulus mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ternyata amal yang kita lakukan belum sesuai dengan SOP atau garis yang telah Allah gariskan bagi kita, dan juga tidak sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alih-alih kita ingin mendapatkan pahala yang besar dari amal shalih kita, tapi yang ada bisa jadi amal tersebut malah menjadi tabunan dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala
Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Setelah kita belajar dan setelah kita mampu untuk mewujudkan ilmu yang telah kita pelajari menjadi amal yang solid, maka kewajiban kita belum selesai. Masih ada kewajiban yang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang solid tapi bersendirian saja. Tidak peduli dengan kebaikan orang lain. Agama Islam mengajarkan untuk bertenggang rasa terhadap orang lain. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan bagi kita yang sudah punya ilmu dan mampu mengamalkannya untuk terus mengajak kepada orang-orang terdekat kita supaya sama-sama mau berilmu dan beramal solih, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya Allah berfirman, "Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Yang artinya adalah hendaklah ada dari kalian orang-orang yang mau untuk mengajak pada kebaikan dan juga melarang perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jadi pada dasarnya ma'asyiral muslimin, semua umat muslim itu wajib untuk berdakwah. Wajib untuk mengajak pada kebaikan. Sehingga tugas dakwah ini, tugas mulia ini bukan hanya tugas para guru-guru kita. Bukan hanya tugas para dai, bukan hanya tugas para mubaligh, bukan hanya tugas para asatidzah saja. Tapi bukan juga berarti kita semua bebas berbicara di khalayak umum. Karena untuk berbicara di khalayak umum itu mesti memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang telah digariskan juga oleh para ulama. Namun pada intinya kita semua wajib untuk sama-sama menjaga diri kita dan juga orang-orang terdekat kita. Jika di antara kita ada yang memiliki nikmat dari Allah berupa jabatan, maka gunakan jabatan itu untuk mengajak pada kebaikan. Ajaklah bawahan-bawahan kita, paksa mereka untuk mengamalkan agama Islam ini dengan benar. Kemudian jika di antara kita ada yang memiliki sebuah usaha, maka ajaklah mereka, buatlah prasyarat-prasyarat yang memaksa mereka untuk mau melaksanakan syariat Islam dengan benar. Seperti wajib mengenakan hijab bagi perempuan misalnya. Wajib menjaga sholat lima waktu bagi laki-laki misalnya. Itu pun adalah sarana dakwah bagi kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada pun hal yang paling wajib adalah bagi kita untuk menjaga keluarga kita sendiri masing-masing. Jagalah istri, anak, dan orang tua kita dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaklah mereka untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, kewajiban kita ternyata belum selesai dengan hanya belajar, dengan hanya beramal solih, dan juga dengan mengajak orang lain untuk sama-sama belajar dan beramal. Masih ada tugas yang paling berat. Tugas terakhir ini adalah bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal, dan bersabar dalam berdakwah sampai akhir hayat kita masing-masing. Inilah yang sulit. Sangat sulit bagi setiap di antara kita untuk istiqomah, tetap berada di dalam jalan ketaatan ini. Betapa banyak orang-orang yang pada awalnya dia ada di jalan ketaatan, tapi di akhir hayatnya dia melenceng pada jalan nubuwah. Tidak sedikit orang-orang yang pada awalnya mereka menyerukan kebaikan, tapi di akhir hayatnya mereka akhirnya menyerukan pada keburukan. Oleh karena itu, pentingnya kita memokot, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memberikan kepada kita istiqomah dan kesabaran bagi diri kita masing-masing untuk mau terus belajar, untuk mau terus beramal soleh, dan untuk mau terus mengajak pada orang lain untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ingatlah ma'asyiral muslimin, setan tidak akan ridho
Syaitan tidak akan senang melihat kita terus-menerus melaksanakan ketaatan tanpa ada halangan dari tangan. Dalam berbuat baik, pasti ada saja rintangannya. Dan satu-satunya yang bisa menolong kita untuk bebas dari rintangan tersebut hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kiranya yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga bisa menjadi amal jaliyah bagi khatib yang menyampaikan. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bi hayyati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat walil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.